Sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan ilmu dan pemahaman kepada kita semua dan menggerakkan hati kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan telah kita pahami tersebut. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat-ayatnya kepada manusia, untuk mensucikan manusia dan mengajarkan kepada mereka tentang Alkitab dan Al-Hikmah. Beliaulah Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala dan cara beribadah kepada Allah, ibadah yang benar sesuai dengan ukuran fikihnya, dan juga ibadah yang baik menurut ukuran akhlaknya. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang lalu telah kami bacakan wasiat yang pertama dari mursyid kami, yaitu Syekhuna Syekh Sayyid Abdul Rahim As-Segaf Wan Makkah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kami dan kepada kita semua manfaat dari ilmu-ilmunya di dunia dan di akhirat. Wasiat pertama yang beliau sampaikan yang sudah kami bacakan yang lalu adalah laksanakanlah 3 pokok ajaran agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Karena itulah yang dimaksud dengan melaksanakan ajaran agama secara kafah. Dan ihsan itu adalah tingkatan yang tertinggi atau puncak keberagamaan yang tertinggi yang ingin diraih oleh seorang sufi. Itu wasiat pertama yang sudah kita sama-sama renungi pada pertemuan yang lalu. Baik, subuh ini saya lanjutkan pada al-wasiyatus tsaniyah, wasiat yang kedua. Qala syekhuna, idza kunta tatawajjahu ila Allahi fis salati aw ghairiha minal ibadat faltakun fi qalbika azamatullahi jalla jalaluhu al-maliku rabbul alamin. Ittajih bi ruhika wa nafasika wa qalbika ila Allahi hatta khasha'at lillahi jawarihuka wa khada'a lahu. Yang artinya Syekhuna berkata, apabila engkau tawajjuh menghadap kepada Allah, baik itu di dalam salat atau pada ibadah-ibadah yang lainnya,
maka hadirkanlah di dalam hatimu keagungannya Allah Jalla Jalaluhu, penguasa dan pencipta, pengatur alam semesta ini. Hadapkanlah ruhmu, nafasmu dan hatimu kepada Allah, sehingga semua anggota tubuhmu khusyuk dan tunduk kepadanya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama merenungi wasiat tersebut. Jadi di antara yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari wasiat yang kedua itu adalah bahwa ketika kita beribadah, di dalam hati mesti hadir keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati mesti hadir keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah, lalu kemudian ditempatkan di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Di dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat ayat 56 Allah telah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Begitu juga di surah Al-Baqarah ayat 21. Di ayat itulah Allah pertama kali menyapa manusia. Jadi banyak sapaan Allah di dalam Al-Quran kepada manusia, tapi sapaan Allah yang pertama itu di surah Al-Baqarah. Allah menyapa manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi keberadaan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada peringkat-peringkatnya. Yang pertama diistilahkan dengan ibadah, yang kedua diistilahkan dengan ubudiyah, dan yang ketiga diistilahkan dengan abudah. Ibadah, ubudiyah, abudah. Ibadah bisa kita terjemahkan sama, sudah diserap masuk ke bahasa Indonesia, ibadah. Ubudiyah bisa kita terjemahkan dengan menghambakan diri kepada Allah. Abudahnya agak sulit kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita ambil istilah Arabnya saja, ibadah, ubudiyah, abudah. Perbedaannya apa? Ibadah itu adalah beribadah kepada Allah atas dasar ilmu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai al-yakin itu mendatangimu. Memang ulama kita paling tidak dua tafsiran terhadap ayat tersebut. Ada ulama yang menafsirkan al-yakin di situ kematian. Beribadahlah kepada Allah sampai kematian mendatangimu. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita wajib ibadah kepada Allah. Selama jantung masih berdetak, nafas masih bisa ditarik, dihembuskan, maka selama itu pula kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ibadahnya yang menyertai setiap detak-detak jantung dengan zikir Allah, Allahu, Allah. Dan ada ibadah yang menyertai setiap tarikan dan hembusan nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap tarikan dan hembusan nafas. Karena ada yang bertanya, Ustaz, jangan sampai ada yang meninggal pada saat dia mengucapkan la ilaha, belum diucapkan illallahnya. Berarti maknanya apa? Tidak ada Tuhan. Saya balik bertanya, kalau orang meninggal itu dia meninggal dalam keadaan menarik nafas atau menghembuskan nafas? Ya, menghembuskan nafas. Kan tidak pernah kita katakan, tidak pernah kita dengarkan orang berkata dia telah menarik nafasnya yang terakhir. Misalnya dikatakan itu dia telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi ditarik la ilaha, dihembuskan illallah. Setiap kali kita tarik nafas la ilaha illallah, la ilaha, dihembuskan illallah. Jantung berdetak Allah, Allah,
Allah. Itu zikir dengan isim mufrad. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan bahwa berzikir dengan isim mufrad itu disyariatkan. Ini berbeda, mohon maaf, dengan pandangan sebagian orang sekarang yang mengatakan bahwa tidak boleh berzikir dengan isim mufrad. Zikir itu paling pendek dengan kalimat la ilaha illallah. Tak boleh lebih pendek daripada itu. Dengan berpegang kepada hadis Nabi SAW yang menyatakan afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillahi rabbil alamin. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Tapi pendapat yang rajih insyaallah bahwa boleh dan disyariatkan berzikir dengan isim mufrad dan mengucapkan Allah. Mengapa demikian? Allah itu namanya Tuhan. Sementara di dalam Al-Quran Allah memerintahkan wazkur isma rabbik, surah Al-Muzammil, wazkur isma rabbik, dan sebutlah nama Tuhan. Itu perintahnya Allah. Kita diperintah untuk menyebut nama Tuhan. Berarti sebutlah Allah. Yang kedua di hadis itu disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi hatta la yabqa fil ardi man qala Allahu. Kiamat tidak akan terjadi sampai tidak tersisa lagi di atas muka bumi ini yang mengucapkan Allah. Jadi selama masih ada yang mengucapkan Allah di atas muka bumi ini, maka selama itu pula kiamat tidak akan terjadi. Berarti disyariatkan untuk berzikir dengan mengucapkan isim mufrad. Bahkan lebih pendek daripada itu pun boleh. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan Allah. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ulama kita beribadah kepada Allah sampai keyakinan mendatangi dengan tingkatan-tingkatannya. Ada yang disebut dengan ilmu yakin. Ada yang dinamakan dengan ainul yakin. Ada yang dinamakan dengan haqqul yakin. Jadi ibadah itu dasarnya ilmu yakin. Ubudiyah itu dasarnya ainul yakin. Abudah dasarnya adalah haqqul yakin. Saya berikan perumpamaan untuk memudahkan pemahaman. Misalnya, saya punya tetangga penjual madu. Dia penjual madu, memang dia ahli dalam masalah madu. Lalu datang ke rumah saya. Dia cerita, Ustaz, di rumah ada madu yang manis sekali. Pokoknya lebih manis daripada madu-madu yang lain. Karena yang menyampaikan ini tetangga saya, sudah bertahun-tahun saya kenal dan saya tahu kejujurannya. Apalagi memang dia ahli dalam masalah madu, ya saya yakin terhadap apa yang dia sampaikan. Keyakinan itu hanya berdasarkan apa yang dia sampaikan. Itu namanya ilmu yakin. Lalu kemudian diajarlah saya ke rumahnya. Ayo Ustaz, kita jalan-jalan ke rumah. Saya ke rumahnya. Sampai di rumahnya disuguhkanlah kepada saya madu itu. Saya lihat dengan mata kepala saya. Keyakinan saya bertambah. Tadinya hanya berdasarkan apa yang dia sampaikan, sekarang berdasarkan penglihatan saya sendiri. Maka keyakinan itu dinamakan dengan ainul yakin. Setelah itu dia meminta kepada saya, ya Ustaz silahkan dicicipi. Saya cicipilah madu itu, saya bisa merasakan manisnya. Maka tentu keyakinan saya semakin bertambah karena saya sudah rasa. Itulah yang dinamakan dengan haqqul yakin. Man lam yazuk lam ya'rif. Barang siapa yang belum merasa, maka dia belum mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beribadah kepada Allah, hadirkan di dalam hati kita keagungannya Allah. Dalam semua ibadah, apalagi dalam ibadah salat. Pada awalnya barangkali ada yang salat sekedar asal gugur saja kewajibannya. Yang penting dia tidak masuk neraka saja, asal bisa masuk surga. Itu sekedar menggugurkan kewajiban, Pak. Lalu kemudian lama-lama meningkatlah kualitas salatnya. Bukan lagi sekedar menggugurkan kewajiban, tapi dia sudah mulai merasakan salat itu sebagai satu kebutuhan baginya.
kebutuhan rohani. Sebagaimana jasmani kita ini punya kebutuhan, kalau tidak dipenuhi maka menderita jasmani kita. Makan minum itu kebutuhannya jasmani. Kalau misalnya kita tidak makan, tidak minum beberapa hari, menderita jasmani kita. Karena kita butuh. Rohani kita itu punya kebutuhan. Salat itu kebutuhannya rohani kita. Jadi mestinya kalau kita meninggalkan salat, rohani kita terasa menderita. Kalau sudah seperti itu, berarti salat sudah menjadi kebutuhan bagi kita. Dan pada akhirnya salat itu kemudian bisa kita rasakan sebagai satu kenikmatan. Nabi SAW menyatakan di dalam hadis, waju'ila qurratu aini fis salat. Dijadikan oleh Allah kesejukan pandangan saya itu di dalam salat. Karena diterjemahkan kesejukan jiwa saya. Maknanya apa? Ada rasa bahagia di dalam hati yang membuat air mata menetes dan terasa sejuk di pipi. Karena perasaan bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian biasa dibahasakan dengan seperti disebutkan tadi, khusyuk dan tunduk anggota tubuh kita kepada Allah. Jadi itu dimulai dulu dari kesadaran hati bahwa orang yang salat itu menghadap Allah, mesti ada kesadaran di hati. Itulah khusyuk batas minimal. Orang yang khusyuk batas minimal, hatinya sadar saya ini menghadap Allah. Khusyuk batas minimal. Tentu kemudian bisa kita tingkatkan kehusuan kita tersebut. Ulama berbeda pandangan, apa sih hukumnya khusyuk di dalam salat? Ada yang mengatakan khusyuk itu faridah, kewajiban. Kalau dipandang sebagai kewajiban berarti salat tidak sah kalau tidak khusyuk. Ada ulama yang mengatakan khusyuk itu bukan kewajiban, bukan faridah, dia fadilah, keutamaan. Sekalipun tidak khusyuk, asal rukun-rukunnya, syarat-syaratnya terpenuhi ya sah. Jadi kalau bisa khusyuk maka akan mendapatkan keutamaan lebih. Kedua pandangan ulama kita ini sebetulnya bisa dikompromikan kalau dipahami bahwa khusyuk ada tingkatan-tingkatannya. Ya paling minimal hadirnya hati. Dalam arti di dalam hati itu ada kesadaran bahwa saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadir keagungan Allah di dalam hati kita. Kalau sudah seperti itu khusyuk batas minimal. Dan itu faridah dan itu menjadi satu kewajiban bagi orang yang salat. Ulama juga menjelaskan beberapa cara supaya kita bisa khusyuk dalam salat. Ini saya gabungkan antara pendekatan fikihnya dengan pendekatan tasawufnya. Apa saja kiat-kiatnya? Yang pertama supaya kita bisa khusyuk di dalam salat, satu, jagalah hati kita, jagalah pikiran kita. Jadi mesti menjaga hati, menjaga pikiran. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ini bukan sekadar mabuk karena pengaruh minuman keras, meskipun sabab nusulnya ayat menurut beberapa riwayat seperti itu. Karena khamar itu Pak diharamkan bertahap. Sebelum diharamkan secara mutlak, sahabat masih biasa minum. Suatu waktu minum, masuk waktu salat, mereka pergi salat. Salah seorang jadi imam. Saya tidak sebut namanya sebagai ihtiram. Ketika salat, lalu kemudian karena mabuk baca surah Al-Kafirun. Kan surah Al-Kafirun ayatnya mirip-mirip. Orang tidak mabuk saja biasa salah-salah, apalagi mabuk. Yang mestinya dia mengucapkan, wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi dia mabuk. Akhirnya yang diucapkan apa? Wahai orang-orang kafir, saya juga akan menyembah apa yang kalian sembah. Turun ayat. Oh, jangan kalian mendekati salat apabila dalam keadaan mabuk. Hilangkan dulu pengaruh minuman keras itu, baru pergi salat. Sebelum diharamkan Pak secara mutlak. Tapi ayat ini tidak hanya berlaku dalam kasus seperti itu, dalam kondisi yang mirip. Misalnya kita mengantuk sekali, dulu salat kalau mengantuk sekali. Nabi SAW bersabda, idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli
apabila ada salah seorang di antara kalian yang mengantuk sekali lalu dia mau salat, falyarqud, lebih baik dia tidur saja. Hatta yazhaba anhu nam, sampai ngantuk itu betul-betul hilang dari dirinya. Wa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena apabila ada yang salat dalam keadaan mengantuk, la Allahu yastaghfiru fa yasubbu nafsa. Boleh jadi lain yang ingin diucapkan dengan terucap. Maunya minta ampun sama Allah, tapi karena mengantuk malah dia mencaci maki dirinya sendiri. Begitu juga kalau capek sekali, meskipun dari aspek fikihnya Pak ada rinciannya, tapi ketentuan umumnya seperti itu. Jadi jaga hati, jaga pikiran. Yang berikutnya, jaga pandangan mata. Maka Nabi memerintahkan kepada sahabat, ij'al basaraka haitsuma tasjud. Arahkan pandangan matamu itu ke tempat di mana kamu akan sujud. Itu sunnahnya dalam salat. Arahkan pandangan matamu ke tempat di mana kamu akan sujud. Jangan salat sambil melihat ke atas. Pernah ada sekelompok sahabat kalau salat itu melihat ke langit, lihat ke langit. Nabi tegur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila sama." Ada apa dengan mereka itu sampai mereka mengarahkan pandangannya ke arah langit? Ya, begitu. Kemudian yang berikutnya, jangan juga menoleh ke kiri ke kanan di dalam salat. Aisyah pernah menanyakan itu kepada Nabi, an iltifatir rajul fi salati, tentang seseorang yang sering menoleh ke sana kemari dalam salatnya. Maka kata Nabi SAW, ikhtilas yahtalisus syaitan min salatil abdi. Itu rampasan yang dilakukan oleh syaitan pada salat salah seorang di antara kalian. Kemudian yang berikutnya, memejamkan mata. Bukan itu yang diperintahkan Nabi, yang diperintahkan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kecuali apabila khawatir kita melihat yang bisa memalingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan memejamkan mata sambil menghayal. Ya. Menghayal-khayalkan. Jangan menghayalkan tentang Allah. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh khayal. Kullu ma khatara ala balik fallahu bi khilafi. Semua yang masih bisa terlintas di dalam benakmu, maka Allah tidak seperti itu. Apa yang terlintas di benak kita, maka Allah tidak seperti itu. Kaidahnya jelas di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mesti dijaga, perut kita yang mesti dijaga juga perut. La salata bihatlatit ta'ami wala huwa yudafiul akhbasan. Tidak ada salat jika makanan sudah tersaji, dan tidak ada salat dalam keadaan menahan kotoran yang mau keluar dari dua jalan ini. Dilarang salat ketika makanan sudah siap, apalagi kalau lapar. Di hadis yang lain Nabi menjelaskan, idza hadaratil asya faquddimatil asya 'alal isya. Apabila al-asya, asya itu makan malam, sudah tersaji, maka didahulukan makan malam daripada salat isya. Begitu juga jangan salat dalam keadaan menahan keinginan untuk buang air. Apalagi kalau sampai menggigil, peringatan karena ditahan, dibatalkan saja. Keluar dulu dari masjid, tunaikan hajatnya, baru diulangi. Apalagi yang mesti dijaga di dalam salat, ya kita mesti menjaga pendengaran kita. Sehingga kita juga berupaya menjaga pendengaran orang lain. Kemudian menjaga penciuman kita, penciuman orang lain. Sehingga dulu Rasulullah melarang sahabat yang sudah mengkonsumsi buah-buah tertentu yang katakanlah baunya itu bisa mengganggu, Nabi melarang untuk datang ke masjid salat berjamaah. Karena itu bisa mengganggu penciuman orang lain. Ini bagian pertamanya. Bagian kedua, penopang-penopang agar bisa khusyuk. Di antaranya kata Nabi, uzkur al-mauta fi salati. Ingatlah kematian di dalam salat. Fa innar rajul idza zakara al-maut faharra ayyusina salatahu. Orang itu kalau ingat mati, dia akan termotivasi untuk lebih memperbaiki salatnya.
Dalam hadis yang lain Nabi berpesan, "Sholli salatan muwaddi." Salatlah seperti salatnya orang yang hendak bepergian, orang yang hendak berpisah. Adalah salat subuh. Ada tidak yang bisa menjamin kita masih akan hidup sampai masuk waktu zuhur? Tidak ada. Jadi mestinya salat subuh ini kita kerjakan seakan-akan ini salat terakhir. Seandainya Allah SWT menyingkapkan hal gaib, disampaikan kepada kita bahwa kita akan mengalami kematian jam 8 pagi. Oh, kita akan salat subuh dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena itu salat subuh kita, salat kita di dunia yang terakhir. Begitu seterusnya. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah SWT. Di luar salat perbanyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin aw min batanin la tashfa wa min du'ain la yusma aw la yustajabu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari ilmu yang tidak manfaat, dari diri atau dari perut yang tidak pernah merasa kenyang, dan dari doa yang tidak didengarkan atau doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya yaitu merenungkan bacaan gerakan dalam salat bahkan sebelum masuk ke dalam salat. Pada saat terdengar suara azan, panggilan Allah, memang muazzin yang menyerukan, tapi sebetulnya itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang memanggil kita, segera penuhi panggilan Allah. Jangan ditunda-tunda. Segera penuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menunda. Kita masih bisa tidak memenuhi panggilan Allah ketika dipanggil salat. Tapi ingat, akan ada panggilan Allah yang tidak bisa lagi ditunda-tunda. Ketika sudah tiba ajal kita, berakhir masa keberadaan di dunia, tidak bisa ditunda-tunda. Mestinya hadir itu di hati. Ini Allah panggil saya, langsung saya penuhi. Lalu setelah itu, kemudian kita bersiap-siap untuk salat. Kita memakai pakaian salat. Pakai pakaian salat. Pakaian itu fungsi utamanya penutup aurat. Tapi pakaian hanya menutupi aurat zahir. Pakaian ini tidak bisa menutupi aurat batin kita. Pakai jubah, pakai imamah, pakai serban dan sebagainya, tidak bisa menutupi aurat batin kita. Lalu siapa yang menutupi aurat batin sehingga orang lain tidak tahu? Allah. Kita ini Bapak Ibu sekalian, terutama saya, kan banyak dosa. Orang lain tidak tahu. Bukan karena kita yang pandai menyembunyikan dosa itu, tapi karena Allah yang tutupi. Kalau Allah mau singkapkan dosa-dosa kita, tidak ada nasihat yang kita mau dengar, tidak ada ceramah yang kita mau perhatikan, tidak ada ustaz yang kita hormati, yang kita muliakan. Oh, ternyata banyak juga dosa. Tapi Allah tutupi dosa-dosa kita, Allah tutupi kesalahan kita. Jadi pada saat kita memakai pakaian, ya Allah, saya pakai pakaian ini tutupi aurat zahir saya, tapi hanya Engkau ya Allah yang menutupi aurat batin saya. Hadir itu di hati, kasih sayangnya Allah kepada kita yang banyak. Kemudian mulailah kita mengambil air wudu dengan baik. Jika tawadda al-abdu fa ahsana wudu'an. Kalau seorang hamba berwudu, dia perbaiki wudunya, keluar itu dosa-dosa. Pada saat dia kumur-kumur, keluar dosa-dosa dari mulut. Dia membasuh wajahnya, keluar dosa-dosa dari balik kelopak matanya. Dia basuh kedua tangannya, keluar dosa-dosa dari sela jari jemarinya. Begitu seterusnya. Berdirilah kita di dalam salat. Kita berdiri, zahirnya tubuh kita menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah. Itu zahirnya. Maka di Al-Quran tidak pernah dikatakan hadapkan hatimu ke Baitullah. Tak pernah. Perintah Allah di dalam Al-Quran itu fawallu wujuhakum satral masjidil haram. Hadapkan wajahmu. Jadi yang menghadap ke Ka'bah itu wajah kita, badan kita. Hati kita menghadap kemana? Kepada Allah. Tubuh yang menghadap ke Ka'bah. Maka tidak usah dalam salat membayang-bayangkan
Coba kalau salat, bayangkan itu Ka'bah ada di hadapan terus. Zahirnya saja, fikihnya disyaratkan kalau orang salat menghadap ke Ka'bah, itu secara fikihnya. Tapi hati kita menghadap kepada Allah SWT. Pesan tadi disebutkan, hadapkan seluruh diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah, kan biasa Pak, ada bayangkan itu ada Ka'bah di hadapan. Itu zahir saja. Hati itu menghadapnya kepada Allah SWT. Kalau kita salat berjamaah, banyak orang kanan kiri, dan tidak perlu terganggu apapun yang dilakukan orang lain di hadapan kita. Ada anak-anak misalnya lari-lari, tidak perlu terganggu. Ingat, di padang mahsyar nanti semua manusia dikumpulkan di satu tempat yang sama. Yuhsarun nas yaumal qiyamah uratan hufatan ghaira mahtum. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, tanpa alas kaki, dalam keadaan tidak disunat. Sampai-sampai Aisyah kaget bertanya kepada ya Rasulullah, seperti itu modelnya laki-laki perempuan di tempat yang sama, telanjang bulat. Itu kalau pikiran dunia yang kita bawa ke sana. Itu kata Nabi SAW, oh Aisyah, pada saat itu semua orang sibuk dengan dirinya. Tidak ada lagi pikirannya mau melihat orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu semua orang lari. Dia tinggalkan saudaranya, dia tinggalkan ibunya, tinggalkan bapaknya, tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya. Karena likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Tiap orang punya urusan besar yang membuat dia sibuk dengan urusannya. Bukan cuma kita Pak yang begitu, nabi-nabi Allah juga. Nabi Allah. Kita datangi Nabi Adam, kita datangi Nabi Nuh, kita datangi Nabi Ibrahim, kita datangi Nabi Musa, kita datangi Nabi Isa. Minta, tolonglah kami. Berdoa kepada Allah agar kami dikeluarkan dari suasana yang mencekam ini. Tapi apa jawaban para nabi-nabi Allah SWT yang mulia itu? Nafsi, nafsi. Diriku saja, diriku saja. Saya tidak bisa urusi kalian. Satu-satunya nabi yang tidak seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita datangi beliau, sujud di bawah arsy. Allah bertanya, ada apa ya Muhammad? Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Bukan diriku, diriku, tapi umatku, umatku. Terakhir yang sekali, terbatasan waktu kita. Di dalam salat kita baca surah Al-Fatihah. Ini saya loncat ke saya. Kita baca surah Al-Fatihah. Pada saat surah Al-Fatihah itu dibaca, ada dialog kita dengan Allah. Ini dihayati dialog kita dengan Allah pada saat membaca surah Al-Fatihah. Pada saat seorang hamba itu membaca surah Al-Fatihah, Nabi sampaikannya bahwa Allah berfirman. Ini hadisnya diskursi. Qasamtu salata baini wa baina abdi. Saya membagi salat itu antara saya dengan hambaku. Maknanya begitu. Pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Allah langsung jawab, Hamidani abdi. Hambaku telah memuji saya. Begitu kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah jawab, Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjung saya. Begitu kita baca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Bisa juga dibaca Maliki Yaumiddin. Dua-duanya mutawatir dari Rasul. Mau pendek mimnya, panjang mimnya, cuma maknanya beda. Maliki yang menguasai, Maliki yang memiliki. Allah jawab, Majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkan saya. Lalu kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta inayah. Maka Allah kemudian menjawab, Haza baini wa baina abdi. Ini antara saya dengan hambaku. Untuk hambaku apa yang dia minta. Lalu kita berdoa, Ihdinas siratal
mustaqim sampai akhir. Allah menjawab, haza li abdi. Nah, sekarang semua untuk hambaku. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Jadi ibadah minta kepada Allah dan kemampuan untuk melakukannya. Karena kalau kita mengandalkan usaha kita, mana bisa kita beribadah. Kalau usaha kita sendiri, kita mau andalkan Allah yang memberi kita inayah sehingga kita bisa beribadah. Kalau cuma usaha yang kita andalkan, usaha diri kita, capek kita beribadah. Kalau kita mengandalkan diri kita, sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta inayah kepada Allah supaya kita diberi kekuatan dalam beribadah. Dan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajari kita bagaimana beribadah kepada Allah, ibadah yang baik dan ibadah yang benar. Bukan saja benar secara fikihnya, tapi juga baik secara akhlaknya. Saya kira itu pengantarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita semua dan kemudahan untuk mengamalkan. Baik, seperti biasa kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.